Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama saya Adi Setiawan. Di sini kita akan belajar materi baru, ya. Kita akan belajar materi baru, kita akan menambah materi baru. Seperti biasa, saya mewakili kelompok 12 yang anggotanya saya sendiri, Adi Setiawan, ada Tiska Indrawati, dan ada Siti Aminah. Di sini saya akan membagi materi baru, yaitu cara membuat modul pembelajaran. Ini sangat penting bagi kita sebagai calon pengajar, ya, calon pendidik. Karena modul pembelajaran itu mau gak mau harus bisa dikuasai oleh para pendidik, ya. Oke, langsung saja. Apa itu modul pembelajaran? Ya. Modul pembelajaran, ya, adalah suatu kesatuan bahan pembelajaran. Ini kata kuncinya, ya. Kesatuan bahan pembelajaran yang di dalamnya itu, ya, terdapat komponen-komponen dan petunjuk yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, ya. Jadi gampangannya modul pembelajaran itu merupakan isi, ya, atau bahan materi-materi untuk dipelajari oleh pelajar atau siswa gitu. Kemudian karakteristik modul, ya. Yang pertama di sini ada self instruksional. Apa itu self instruksional? Self instruksional adalah suatu hal yang membantu mahasiswa belajar secara mandiri, ya, sehingga modul itu harus dibuat sedetail mungkin dan selengkap mungkin, ya. Di sini yang jelas harus ada tujuan pembelajaran secara rinci, baik indikatornya, kemudian materinya dibuat secara utuh, lengkap, detail, dan lebih baik lagi dikasih contoh atau ilustrasi-ilustrasi untuk menarik perhatian peserta didik. Kemudian ada contoh-contoh soalnya, kemudian bahasa yang dibikin itu lebih komunikatif, ya, atau bahkan bisa menggunakan bahasa sehari-hari kita, ya. Yang penting di sini itu bahasanya komunikatif sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Di sini juga harus ada instrumen penilaiannya, ya, agar siswa atau mahasiswa atau pelajar, ya, bisa melakukan penilaian secara mandiri juga, ya. Jangan lupa juga dikasih sumber referensi-referensinya, karena ini modul ilmiah. Jadi jangan sampai nanti ngawur dan gak ada dasar-dasarnya gitu. Dan itu akan fatal sekali. Kemudian yang kedua ada self-contained. Maksudnya apa, ya? Maksudnya adalah materi bahan pembelajaran dari subkompetensi ini tersaji dalam satu modul secara utuh. Jadi materinya itu dikemas dalam satu kesatuan yang lengkap sehingga tidak membingungkan nanti terhadap pelajar itu untuk mempelajarinya gitu, ya. Kemudian yang ketiga stand alone. Apa itu stand alone? Itu dimaksudnya berdiri sendiri, ya. Jadi stand alone itu berdiri sendiri, ya. Jadi maksudnya modul ini tidak tergantung dengan sumber media lain. Artinya modul ini memang sudah lengkap, harus lengkap, ya, sehingga tidak perlu bahan ajar lain atau sumber yang lain. Kemudian yang keempat ada adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif artinya modul itu tidak kaku, harus memberikan ruang-ruang untuk penyesuaian, mungkin menambah materi sesuai perkembangan zaman, teknologi, dan situasi sekarang ini. Kemudian yang kelima ada user friendly.
Apa itu? Jadi user friendly yaitu gampang dipahami, gampang dipakai, dan gampang dipelajari, sehingga memudahkan para pelajar itu untuk mempelajarinya gitu, sehingga cepat paham dan materi-materinya itu tersampaikan secara lengkap gitu. Kemudian langsung aja ya, cara membuat modul pembelajaran. Ya, di sini ya saya akan menggunakan Microsoft Word gitu ya. Kita akan praktik secara sederhana ya. Secara sederhana supaya lebih paham ya. Tadi kan sangat teoritis tadi ya. Sekarang kita praktek sederhana saja gitu. Biar simpel dan mudah dipahami. Yaitu kerangkanya aja ya. Agar semakin paham, semakin mengerti gitu gimana langkah-langkahnya gitu. Oke, saya bikin yang agak besar aja ya. Ya, yang pertama itu ada identitas modul. Ya, biasanya identitas modul ini ada di cover ya, ada di cover. Jadi bisa ditulis judul ya, judul, kemudian kelas, semester juga boleh lah. Setelah itu juga penulisnya ya. Nah, ini biasanya identitas ini ada di cover ya, di halaman yang paling depan gitu. Ada judul, kelas, semester, dan penulisnya. Nah, judul ya, judulnya misal ya, misal dari judulnya itu kita ambil perawatan jenazah ya, perawatan jenazah. Nah, judulnya perawatan jenazah untuk kelas berapa, semester berapa, dan penulisnya siapa ya gitu. Ini untuk di cover bagian pertama ya. Nah, kemudian biasanya itu di halaman berikutnya itu ada yang namanya KI ya, kompetensi inti ya. Kemudian ada KD-nya, kompetensi dasar ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah itu nanti ada juga petunjuk belajar ya. Ini bisa dikasih di sini atau enggak, itu bisa iya bisa enggak apa-apa gitu ya. Kalau misal ini pengen yang berkaitan dengan pokok-pokok, berarti nanti tujuan pembelajaran di halaman berikutnya juga nggak apa-apa, atau di sini juga boleh lah ya. Misalnya kita taruh
nantilah ya di selanjutnya. Kemudian bisa nanti teman-teman bisa tulis KI-nya apa ya di sini, kemudian KD-nya apa gitu ya. Juga nanti menulis tujuan pembelajarannya itu. Jadi kita ini bikin kerangkanya dulu ya, kerangkanya dulu. Nanti bisa kawan-kawan bisa praktik langsung di lembar selanjutnya ya, atau nanti kalau ada waktu luang gitu ya bisa. Karena ini saya bikin kerangkanya aja ya, jadi enggak saya bikin secara benar-benar modul itu enggak, supaya nanti teman-teman lebih paham aja dasarnya gitu. Badan tip membuatnya itu sudah paham gitu. Kemudian ke berikutnya yaitu petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini bebas ya, sesuai dengan materinya, sesuai dengan keinginan pengampunya ya, dosen atau mahasiswanya ya. Misalnya saja bisa diisi dengan mahasiswa ya. Hari ini kita belajar modul ya, bla 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 gitu ya. Agar nanti mempelajari modulnya, kemudian membaca contohnya, mempelajari contohnya, kemudian nanti mengerjakan tugas-tugasnya. Itu sebagai contoh aja sih ya. Nanti bisa bikin sendiri aja ya, bisa ya, supaya lebih jelas gitu. Kalau sudah petunjuk belajar, kemudian teman-teman bisa menuliskan konten. Konten itu materi ya teman-teman ya. Konten atau materinya nanti tulis di sini ya. Tulis di sini. Konsep penyajian materi itu ya, ada cara yang sederhana ya, secara kompleks, secara lebih efisien dan sebagainya gitu. Hal yang mudah ke hal yang susah, hal yang sukar gitu. Atau biasanya juga materi itu biasanya konsep-konsep dulu ya, isinya definisi, kemudian ciri-cirinya, contohnya, dan lain-lain gitu. Setelah konten teman-teman, misalnya konten udah ya, kemudian teman-teman juga perlu memberikan informasi ya, informasi pendukung. Informasi pendukung itu maksudnya seperti apa ya? Jadi informasi pendukung itu merupakan informasi yang dapat mendukung pembelajarannya atau materinya ya. Misalnya kita berikan link YouTube atau link makalah atau link jurnal ya, bisa aja ya. Contohnya kita kasih link ya, link jurnal atau jurnal langsung ya, jurnal ilmiah ya, atau bisa juga link makalah atau link YouTube pun bisa ya. YouTube pun bisa, boleh lah. Tuliskan aja di situ ya, kasih keterangan apa di situ ya, yang kira-kiranya relevan dan materinya gitu. Kemudian kasih link di situ. Itu merupakan sebagai
informasi pendukung atau kasih artikel-artikel apa juga boleh, itu untuk mendukung dari modul pembelajaran itu, agar siswa, pelajar atau mahasiswa itu bisa semakin paham dengan materi yang kita paham ya, dengan materi yang kita berikan, supaya lebih paham, eh, lebih cepat dalam menguasai materinya gitu. Nah setelah itu teman-teman juga harus ya memberikan latihan semacam soal-soal gitu ya, semacam soal-soal. Silakan diberi latihan. Tentunya dalam membuat latihan soal ini harus diperhatikan juga indikatornya ya. Jadi supaya latihan-latihan itu merujuk pada indikatornya, kira-kira nanti indikatornya apa ya. Jadi nanti indikator itu dijabarkan dalam soal-soal yang kalian buat gitu, biar nanti tidak melenceng dari indikator dan tujuan pembelajaran yang memang sudah dirancang gitu ya. Setelah itu juga harus ada penilaian ya teman-teman. Nah dalam penilaian ini nanti sebaiknya diberikan semacam rubrik ya, rubrik rubrik penilaian ya. Jadi nanti adanya rubrik penilaian ini ya teman-teman, penilaiannya itu tidak ngawur ya. Jadi berdasarkan teori gitu, rubrik penilaiannya ada, sehingga nanti ketika menilai itu kita punya dasarnya kenapa kita memberikan nilai 90 misalnya ya, karena memang berdasarkan rubrik penilaian gitu ya, tidak istilahnya itu ngawur atau mengada-ngada gitu ya, hanya atau mungkin hanya insting gitu ya. Jadi ada dasarnya gitu. Kemudian setelah itu teman-teman harus ada refleksi ya. Refleksi itu seperti apa ya? Seperti apa itu refleksi ya? Contohnya itu ya, setelah kita memberi materi, kira-kira hal apa yang mahasiswa atau siswa itu kurang atau tidak paham ya, itu juga boleh refleksi seperti itu ya. Juga refleksi itu memberikan kita rasa ingin tahu ya, seberapa besar penangkapan siswa atau mahasiswa itu dalam menguasai materi gitu ya. Itu merupakan refleksi ya. Setelah refleksi boleh dikasih rangkuman. Boleh dikasih rangkuman ya, biar lebih bagus ya, atau enggak juga nggak apa-apa ya, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kondisional gitu. Oke, kalau sudah terakhir itu harus ada daftar pustaka atau referensi ya. Ya sebaiknya itu
sebaiknya itu diambil dari jurnal-jurnal ilmiah ya, atau buku-buku yang benar-benar jelas gitu ya, bisa ya. Kalau jurnal-jurnal itu yang terbaru ya, jadi ilmunya itu nggak ketinggalan gitu, nggak jurnal lama. Jadi nanti tiap generasi itu ada mesti baru gitu, mesti ada ilmu-ilmu yang baru gitu. Atau yang tadi saya sampaikan, buku-buku juga boleh gitu ya, ya buku-buku yang memang baru ya, memang baru. Jadi pengetahuan disajikan dalam modul ini merupakan pengetahuan yang baru ya, bukan yang sudah usang yang lama gitu, bukan ya. Tadi contohnya ada jurnal ya, jurnal ilmiah atau buku-buku gitu ya. Ya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Banyak kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.